Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Jadi kita sudah memasuki pembahasan tentang al-bukhlu. Bukhlu itu bakhil. Kalimat bakhil di dalam Al-Quran itu sering digunakan oleh Allah kadang-kadang dengan al-bakhil atau al-bukhlu. Kemudian satu lagi asyuhu. Syuhu ini bakhil juga. Sekarang apa bedanya al-bakhil atau al-bukhlu dengan asyuhu? Kalau al-bukhlu, dia menahan hartanya untuk tidak dia berikan kepada orang lain. Itu al-bukhlu namanya. Atau istilah lain nanti al-bakhil. Bakhil atau al-bukhlu. Jadi artinya harta yang ada sama dia tidak mau mengeluarkan harta itu, berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, asyuhu. Syuhu itu seorang tidak mau mengeluarkan hartanya dan dia mau juga menguasai harta yang ada di tangan orang lain. Jadi apa yang ada di tangan orang lain mau dia kuasai juga. Maka dalam hadis Rasulullah yang lain apa? Kalau kamu ingin dicintai oleh manusia, jangan tamak sama harta yang ada di tangan dia. Kalau kamu tidak tamak terhadap harta yang ada di tangan dia, kamu akan disenangi oleh manusia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi pembahasan kita bayanu dhammil bukhli. Jadi pembahasan tentang sifat bakhil yang tercela. Jadi nanti kita jangan heran, judulnya al-bakhil, al-bukhlu, kemudian di dalamnya ada asyuhu. Ya, tadi kita sudah membahas tadi. Jadi artinya al-bakhil level bawah, asyuhu level sudah di atas lagi. Sama seperti orang dermawan. Kalau dermawan biasa-biasa saja, itu namanya asyahiyu. Asyahiyu itu orang dermawan. Itu biasa, level bawah. Tapi ada orang dermawan yang sudah level tinggi, namanya al-ithar. Al-ithar. Tapi kita tidak membahas masalah dermawan. Kita pada pertemuan ini membahas masalah al-bukhlu. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Jadi kalau seandainya seseorang itu dicabut dari diri dia sifat asyuhu. Sifat asyuhu bagaimana? Dia tidak mau mengeluarkan hartanya dan dia ingin menguasai juga harta orang lain. Ini namanya sifat asyuhu. Kalau asyuhu ini dicabut dari jiwa manusia oleh Allah, faulaika humul muflihun, maka beruntunglah dia. Maka beruntung seorang itu yang di dalam hatinya tidak ada asyuhu, tidak ada al-bukhlu. Tetapi asyuhu ini lebih identik dengan seorang tidak mau mengeluarkan hartanya dan dia ingin menguasai harta orang lain. Tapi kalau kebalikannya, dalam kaidah usul fiqh, ini namanya mafhum mukhalafah. Kalau di dalam mafhum mukhalafah, artinya kalau kita maknai dengan makna terbalik. Kalau seseorang tidak dicabut sifat asyuhu dalam hati dia masih krit, masih bakhil dan ingin menguasai harta orang lain, tamak sama harta orang lain, maka mereka termasuk orang yang rugi. Ya. Ada juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 18. Wala yahsabanna alladziina yabkhalu. Jadi jangan orang-orang bakhil itu berpikir bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Kita tidak membahas tafsir, tetapi kita membahas ayat Al-Quran secara umum. Ini umum.
Kalau tafsir ini pembahasannya panjang sekali. Jadi Allah ingin mengatakan jangan orang bakhil itu mengira dia menyimpan hartanya, dia menginginkan harta orang lain itu suatu kebaikan. Tidak, kata Allah. Menyimpan harta itu bukan suatu kebaikan. Jadi harta dia simpan. Kata dia apa? Ini demi masa depan saya. Gimana masa depan? Bagaimana mungkin masa depan harta itu? Kecuali masa depan itu yang diinfakkan, itu masa depan namanya. Harta itu diambil, harta itu untuk membantu orang lain, itu masa depan namanya. Tapi kalau kita kumpuli harta itu orang bodoh namanya. Kenapa? Karena tiba-tiba dia nanti bisa saja meninggal dunia. Atau harta itu bisa saja meninggalkan dia. Bagaimana bisa meninggalkan dia? Dicuri oleh orang lain, diambil oleh orang lain. Ya. Bal huwa syarrun lahum. Perlu diketahui, kata Allah, orang yang menyimpan hartanya, orang yang bakhil dan menginginkan harta orang lain itu sifat jelek, kata Allah. Sifat yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Harta yang dia kumpulkan tadi, yang dia bakhil untuk tidak dia keluarkan itu, harta itu akan diambil oleh Allah, digantungkan di kepalanya, di lehernya. Jadi makanya itu belum lagi nanti ada hadis Rasulullah SAW, ada seekor ular namanya Aqra. Jadi Aqra ini ular thu'banun lahu dhabibatani. Ada seekor ular, dia punya dua, seekor ular, ekornya ada dua. Ya. Ada ular, ekornya dua. Maka ketika itu apa yang dilakukan oleh ular ini? Dia menarik mulut yang orang bakhil tadi, sebelah kanan dan sebelah kiri dia tarik. Ketika sudah robek dia tarik lagi. Itu namanya Aqra. Belum lagi nanti hartanya, dia akan menuntut orang ini. Dia akan menuntut orang yang menyimpan harta itu. Dan dia kemudian berdialog dengan Allah, saya tidak mau si fulan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ada hak orang lain yang belum dia tunaikan, ya Allah. Tidak bayar haknya, atau dia bakhil. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, iyyakum wasyuhhu. Hati-hati kalian terhadap sifat syuhun. Jadi sifat syuhun itulah yang bakhil pada level atas. Artinya apa? Seorang itu, Rasulullah SAW memberikan mewanti-wanti, memberikan nasihat, memberikan al-irsyadat, petunjuk. Kamu jangan ada sifat syuhun dalam hatimu. Kenapa? Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sifat syuhu ini menghancurkan orang-orang sebelum kamu. Ya, orang-orang sebelum kamu dihancurkan gara-gara asyuhu. Syuhun ini itulah bakhil, sifat bakhil. Makanya pernah kita cerita juga. Cerita ini ada di dalam kisahnya Imam Al-Ghazali. Beliau kisahkan riwayat itu. Ada seorang pemuda, ini kisah ulang saja. Artinya Pak, kita ingin melihat bagaimana bakhilnya dia. Sebenarnya satu kisah ini bukan bakhil saja, tetapi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari pemuda ini. Pemuda Yahudi ini, jadi Bani Israel disebutkan di situ. Memang Yahudi berasal dari Bani Israel juga, tetapi Yahudi itu lahir dari Bani Israel, dan Bani Israel itu berdiri sendiri. Nasrani begitu juga, lahir dari Bani Israel. Ada seorang pemuda dari Bani Israel, dia mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu apa kata dia? Wahai Isa, izinkan saya untuk mengikuti kamu. Ini nanti ada dua pelajaran di sini yang perlu kita ambil. Kemudian setelah itu Nabi Isa mengatakan, boleh kamu ikut saya, tidak ada masalah, boleh ikut saya. Setelah itu mereka lapar, dan Bani Israel mengatakan, ya Ruhallah, wahai Ruhallah. Itu Ruhallah panggilan untuk Nabi Isa. Saya lapar sekali. Nabi Isa membawa 3 roti. Akhirnya dimakanlah, dibagi, kamu 1 roti, saya 1 roti. Makanlah 2 roti. Akhirnya kan tinggal 1 roti lagi. Ketika itu Nabi Isa minta izin sebentar. Tidak disebutkan dalam riwayat itu apakah izin mau cuci tangan, mau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Setelah itu dia kembali. Waktu dia kembali, dia lihat roti itu tidak ada lagi. Ini sebuah gambaran tamak pertama. Sudah diberikan 1, dia ingin minta 2. 1. Gambaran yang pertama, gambaran tamak yang ada pada Bani Israel. Setelah itu Nabi Isa bertanya, mana roti yang ketiga? Pemuda tadi menjawab, tidak, saya tidak mengambil roti yang ketiga. Inilah ibarat dunia, seorang itu tamak terhadap ini, tamak, icoknya, tapi dia masih bisa membersihkan dirinya. Apa kata dia? Saya tidak mengambil apa-apa. Saya tidak korupsi. Saya tidak menzalimi orang lain. Saya tidak mengurangi timbangan. Ini sama seperti Bani Israel ini. Dia tidak takut, sedikit pun tidak takut. 1.
Yang kedua, ketika itu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Bani Israel tadi melapor ke Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa, ya Ruhallah, saya sudah lapar sekali. Alangkah enaknya kalau kita menyantap kambing pada siang ini. Akhirnya lewatlah seekor kambing, disembelih oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah itu mereka membakar kambing ini dan mereka makan kambing ini. Setelah mereka makan kambing ini tulang belulangnya sudah berceceran. Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, kumpulkan kembali tulang-tulang kambing ini dan hidupkan kembali kambing ini. Akhirnya kambing itu hidup kembali. Ketika kambing hidup kembali, apa kata Nabi Isa alaihissalam? Hal ra'aita mu'jizati? Apakah kamu lihat mukjizatku? Bani Israel mengatakan, iya, saya melihat mukjizatmu wahai Isa. Kalau kamu melihat mukjizatku, man akala raghif? Aina raghif? Mana roti yang hilang tadi? Ya. Artinya apa? Nabi Isa ingin menakut-nakuti dia dengan mukjizat yang ada sama Nabi Isa alaihissalam. Pemuda tadi tidak takut. Ini pelajaran yang kedua. Ya. Artinya apa? Pemuda tadi, kalau kita ini diberikan musibah, diberikan itu, tidak ada yang takut sedikit pun dengan musibah yang diberikan oleh Allah. Padahal itu ancaman. Ini juga tidak takut pemuda ini dengan ancaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, kamu lihat mukjizatku, tulang belulang bisa kembali seperti semula dan dia menjadi daging kembali. Mana roti yang ketiga? Tidak, saya tidak makan roti. Tidak takut dia dengan ancaman itu. Sudah, mereka jalan lagi. Ketika jalan lagi, dilihatlah sebuah telaga di situ. Waktu itu Nabi Isa alaihissalam berjalan di atas air dan memegang tangan pemuda tadi. Pemuda tadi bertanya, kaifa tamshi 'alal ma? Bagaimana engkau bisa berjalan di atas air? Nabi Isa mengatakan, ittaqillah, bersihkan hatimu, bertakwalah kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa bisa berjalan di atas air. Nabi Isa mengatakan, ara'aita mu'jizati? Kamu lihat mukjizatku, saya bisa berjalan di atas air? Bani Israel tadi mengatakan, iya, saya melihat mukjizat engkau wahai Isa alaihissalam. Sekarang man akala raghif? Mana roti tadi? Mana roti yang hilang tadi? Dia tidak takut juga dengan ancaman Nabi Isa alaihissalam. Tidak, saya tidak makan roti itu. Kamu jangan menuduh saya. Dari berapa kali sudah engkau menuduh saya, kata pemuda Bani Israel tadi. Sehingga mereka sampailah ke sebuah tempat. Ya, ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga, bagaimana tamaknya laki-laki ini terhadap harta dunia. Dibagi harta itu menjadi tiga. Ada tumpukan pasir, satu tumpukan pasir. Nabi Isa berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alhu dhahaban. Ya Allah, jadikan pasir ini emas semuanya. Rupanya jadi emas. Pemuda ini merasa heran dia dan merasa takjub dengan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Satu tumpukan tadi dibagi menjadi tiga. 1, 2, 3 tumpukan. Laki-laki Bani Israel tadi bertanya, ya Isa, ya Ruhallah, kenapa 3 tumpuk? Sedangkan kita cuma 2 orang, kamu dan saya. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? 1 tumpuk emas ini untuk saya. Tumpukan yang kedua untuk kamu. Tumpukan yang ketiga untuk yang makan roti kita yang hilang tadi. Kemudian apa kata pemuda tadi? Saya makan roti yang hilang tadi. Belum aja roti minum. Ya. Ini menunjukkan pemuda tadi, Bani Israel tadi, tamak. Artinya semua ada sama dia. Rasa takut tidak ada. Kemudian ada tamak lagi di hatinya. Kemudian apa tadi yang pertama tadi lagi? Jadi artinya ada 3 semuanya. Yang sama pemuda ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang akan kita lihat yang terakhir tadi. Jadi artinya kalau sudah ada tamak itu kata Imam Ghazali mewariskan sifat bakhil. Seorang yang inginkan sesuatu mau semuanya itu mewariskan sifat bakhil sehingga dia susah untuk mengeluarkan apa yang sudah dia dapatkan tadi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la tajma'ani fi mu'min. Ada 2 hal yang tidak berkumpul pada dua hal ini pada orang mukmin. Artinya kalau ada 2 hal ini pada orang mukmin, dia tidak dikatakan mukmin. Hanya bukan mukmin. Mana itu? Al-bukhlu wa su'ul khuluq. Seorang yang bakhil dan beruakai. Kalau seorang itu bakhil maka dia tidak dikatakan mukmin. Kalau dia beruakai maka tidak dikatakan mukmin. Ya. Pada suatu hari sahabat
mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa ini? Jadi kita lanjut ini sajalah. Hadisnya agak sudah ini. Jadi artinya kalau ada dua sifat ini, sifat bakhil, sifat su'ul khuluq, maka dia tidak dipanggil mukmin. Tetapi dalam hadis Rasulullah yang lainnya dikatakan al-mukmin al-bakhil. Ya, ini Pak. Ya hadis tadi. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ada seorang mukmin yang bakhil, namanya apa ya Rasulullah? Mukmin bakhil, kata Rasulullah. Ya, jadi ada diindikan sifat mukmin bakhil. Tetapi dalam hadis ini diungkapkan, kalau ada seorang sifat bakhil pada dirinya, maka tidak dikatakan mukmin lagi dia. Tidak dikatakan mukmin, maka dia orang bakhil. Satu lagi apa? Orang su'ul khuluq, beruakai. Maka kalau ada seorang itu beruakai, maka tidak dipanggil mukminnya. Kecuali apa? Mukmin su'ul khuluq. Tidak dipanggil bakhil kecuali apa? Mukmin al-bakhil. Sebagaimana panggilan iblis ketika ditanya oleh Nabi Yahya bin Zakaria. Beliau mengatakan, saya cinta sekali, saya senang sekali kepada seorang mukmin yang bakhil. Jadi dia menghubungkan mukmin bakhil, ya, mukmin bakhil. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kita kan disuruh berdoa oleh Allah. Jadi doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an aradda ila ardalil umur. Jadi kita berdoa kepada Allah 3 permohonan. Permohonan pertama, ya Allah jauhkan saya dari sifat bakhil. Ya, 1. Kemudian permohonan yang kedua, jauhkan saya dari sifat al-jubnu. Jubnu ini ketakutan. Arti takut apa? Takut tak dapat rezeki, takut kepada penyakit, takut mati nyaman. Yo penyakit nyaman. Al-jubnu itu penyakit. Jadi penyakit takut itu, takut tak dapat rezeki, takut anak khawatir begini, khawatir begitu, khawatir begitu. Sekarang kita lihat bagaimana dialognya Allah dengan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub khawatir sekali anaknya itu hilang dimakan serigala. Jadi ketika Nabi Yusuf masih berada dalam kandungan, Nabi Yakub bermimpi kalau anaknya dimakan serigala. Akhirnya dia terbangun. Dia tanya, "Aina Yusuf?" Mana anakku? Jadi belum ada nama lagi. Mana anakku? Mana anakku? Apa sudah dimakan serigala? Padahal masih dalam kandungan. Ketika dia baru lahir, diberikan nama Yusuf, ayahnya bermimpi lagi, Nabi Yakub, "Mana anakku? Jangan sampai dimakan serigala." Akhirnya Nabi Yakub selalu khawatir anaknya dimakan serigala. Makanya ketika itu Allah berdialog dengan Nabi Yakub alaihissalam. "Wahai Yakub, kamu tahu enggak kenapa saya pisahkan? Limadza farraqtu bainaka wa baina Yusuf?" Saya pisahkan kamu dan Yusuf. Kamu tahu enggak? Karena kekhawatiran kamu takut anak kamu itu hilang. Salah satunya apa? Dimakan oleh serigala. "Lima lam tarjuni?" Kenapa kamu tidak raja itu mohon kepadaku? Kenapa tidak mohon kepadaku supaya saya menjaga anakmu? Kenapa kamu selalu khawatir? Gara-gara kamu khawatir, maka saya wujudkan kekhawatiran kamu sebagai pelajaran bagimu. Ya. Makanya setelah hilang Nabi Yusuf, ketika itu kan setiap masalah ya Allah, Yusuf saya serahkan kepada engkau. Kemudian Bunyamin saya serahkan kepada engkau. Makanya kita baik khawatir ya. Ya. Setiap kita khawatir maka akan diberikan kekhawatiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya demi bilu ambil ni ipak 5 tahun ni, itu ipak ni, selalu gitu. Itu kita doakan anak supaya ipak ni. Karena kita khawatir anak kita ketabrak. Maka ditabraklah anak kita. Saya khawatir nanti kamu kena penyakit, kamu sakit besoknya. Saya khawatir. Gara-gara kita khawatir, maka diberikanlah penyakit itu kepada kita. Urung pungo, nak khawatir ni. Anak khawatir ni. Nak kena Covid. Cuma lihat urung pungo ini kamera. Nak ada khawatir, nak ada apa-apa. Kita saja yang khawatir keluar rumah. Kalian winner ni. Bahkan seorang suami curiga sama isteri. Nak kena Covid ni. Ya ni. Anak kena ngelon ni. Aweh juri. Kena ngelon gitu. Dia khawatir kepada tetangganya, khawatir kepada orang lain, khawatir kepada diri dia sendiri. Ini kalau saya keluar ketabrak nanti, kalau saya keluar kena penyakit nanti. Karena kita khawatir, maka diwujudkan khawatir itu, kekhawatiran. Kenapa? Karena kita setiap hari berdoa kepada Allah. Berdoa apa? Maksudnya apa? Yupa lu. Ya, kekhawatiran. Ada yang tak perlu khawatir. Ya. Rasulullah keluar dari rumahnya tidak pernah ada kekhawatiran sedikit pun tidak ada. Bahkan anak sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di luar orang akan membunuhmu ya Rasul. Tenang saja Rasulullah, tidak khawatir. Tidak ada khawatir kepada kamu telun. Akhirnya apa kena? Kita berdoa terus supaya kamu telun diwujudkan
kabulkanlah doa kita itu. Maka jangan pernah khawatir. Anak kita minta izin sebentar, pergi saja nak. Ayah berdoa sama Allah. Ya, berdoa berselamat. Ya, doa dia apa? Nyobek ya betul. Lun khawatir berdoa bertawan tu. Lun khawatir bina mu berdoa bertawan. Ketika berdoa bertawan ada berdoa Allah ya Allah, apakah berdoa berdoa ya Allah? Tadi kita kan khawatir tadi, Pak. Dan kita berdoa tadi, Pak. Kan doa kita tadi. Ini kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Jadi artinya apa? Kita mengambil pelajaran dari Nabi Yakub alaihissalam. Allah mengatakan kepada Nabi Yakub, kamu tahu enggak kenapa saya pisahkan kamu dengan anakmu puluhan tahun lamanya? Waktu yang panjang sekali. Karena kamu selalu khawatir kehilangan anakmu. Gara-gara khawatir kehilangan anakmu saya hilangkan sebentar. Nanti setelah itu walaupun saya ketemukan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiklah khawatir dan gundah hati ini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya yang perlu khawatir apa kita? Ya, yang perlu khawatir begini, ada sifat bakhil dalam hati kita. Ya Allah, jauhkanlah sifat bakhil. Ya. Kenapa? Karena ada seorang wanita pada masa Rasulullah, dia mati syahid. Ketika dia mati syahid, wanita ini fabakat, bakiyah. Dia terus menangis. Apa kata dia? Celaka saya. Apa kata suaminya? Kata Rasulullah, kenapa celaka? Suamimu mati syahid. Dia sudah pergi berperang dan sekarang mati syahid. Apa kata wanita tadi? Saya takut di dalam hati dia ada sifat bakhil yang nanti membawa dia ketika akan dimasukkan dalam surga hana jadeh ke dalam surga. Gara-gara sifat bakhil tadi. Itu yang saya takutkan. Ya. Jadi artinya sifat bakhil itu bukan kenbut cilet-cilet, bukan. Bahkan Allah mengatakan kepada surga, tidak boleh masuk ke dalam surga orang bakhil walaupun dia ahli ibadah. Jadi makanya walaupun seorang ahli ibadah ada pengahlul kasib sangkut dalam surga ada berapa? Tahajud di malam tahajud. Sekian rakaat saya sudah tahajud. Baca Al-Quran sudah saya baca, tiap hari saya baca Al-Quran. Tiap hari saya melakukan ini, tiap hari ini saya pergi haji, pergi umrah dan lain sebagainya. Tapi ketika ada sifat bakhil, ini perbuatan yang lain itu semua hana yumli. Ini penyakit bakhil. Maka seorang itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Gara-gara apa? Gara-gara bakhil tadi. Kenapa gara-gara bakhil tidak bisa masuk surga? Karena bakhil itu adalah penyakit hati. Penyakit hati itu ketika dia bersedekah dia tidak yakin kalau sedekah itu bisa harta dia akan bertambah dengan sedekah itu. Sedekah itu nanti bisa menolong dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya yakinnya. Karena tidak yakin, dia juga tidak yakin kepada pemberi nikmat itu. Dia tidak yakin kepada yang mengatakan kalau ini nanti akan membantumu, dan dia juga tidak yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bersedekahlah kamu. Sedekah kamu itu bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Maka orang bakhil itu termasuk dia tidak yakin kepada hari kiamat, tidak yakin kepada Rasulullah, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya kita wanti-wanti kita jaga diri. Walaupun kita ahli ibadah, ibadah hana mandumna, hana dakal matin, hana dapu, tapi sifat bakhil. Makanya untuk menghilangkan sifat bakhil, ini di dalam kitab lain itu diungkapkan begini, untuk menghilangkan sifat bakhil, bahkan bukan bakhil saja, penyakit hati, banyak-banyaklah bersedekah. Sedekah itu apa? Untuk membersihkan hatimu. Membersihkan apa? Membersihkan dengki, membersihkan hasud, membersihkan riya, membersihkan sifat bakhil. Ini kalau bersedekah. Atau apa? Bantulah anak yatim, bantulah fakir miskin. Di dalam fikih itu kan disebutkan mana yang lebih afdal duluan, mana setelah itu yang kita lakukan ketika bersedekah. Maka bersedekahlah kepada orang yang paling terdekat dahulu. Ya, jadi orang paling tua ini, saudara kita, anak kita, saudara kita, adik kita, keponakan dan lain sebagainya. Kalau kita bersedekah terhadap orang paling dekat, kerabat, Rasulullah mengatakan dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala sudah menjalin silaturahmi kembali. Ya. Kalau dia bantu keponakan, kan sudah menjalin silaturahmi kembali, mengikat kembali silaturahmi. Yang kedua, dia dapat pahala sedekah. Tetapi kalau model yang kedua, seorang itu berinfak bersedekah kepada kampung lain. Berkata, lu akan bantu kampung je, dapat dia pahala, kata Rasulullah, cuma 1 pahalanya. Pahala apa itu? Pahala sedekah atau pahala zakatnya. Lain tidak dapat. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ini sifat yang kedua tadi, al-jubnu. Sifat
Sifat jubun itu apa? Sifat takut. Sifat takut. Maka sifat takutnya baikna dalam hati. Kita cuma takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baikyo ni, baca baikyo. Ya. Kenapa baikyo? Ketika nanti manusia dibangkitkan di padang mahsyar, Maliki Yaumiddin. Walaupun ada yang baca Maliki Yaumiddin. Yang berhak menyuruh, yang berhak melarang, yang menguasai padang mahsyar waktu itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya waktu itu manusia mengakui kalau yang ditakuti itu adalah cuma Allah. Tapi ketika di dunia kan tidak. Di dunia si fulan takut kepada si fulan, takut kepada si fulan, takut kepada bosnya, karena kalau tidak ini macam-macam dia tidak dapat apa namanya? Dapat gaji dia takut. Dia takut dipecat, maka dia takut kepada si fulan, takut kepada si fulan, takut kepada dunia, takut kepada harta dan lain sebagainya. Tapi ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar, baru dia tahu takut itu untuk siapa sebenarnya. Bahkan sampai malaikat pun tidak berani ngomong macam-macam di padang mahsyar kecuali dengan izin Allah. Nabi dan Rasul pun tidak berani macam-macam kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini doa tadi. Wa a'udzubika an uraddu ila ardhil umur. Saya takut ya Allah, Engkau kembalikan saya seperti orang pikun, urun tuha ka pikun katuo. Baiknya kembali lu ke pikun ya Allah. Maka doanya ada tiga. Jangan jadikan saya orang bakhil, jauhkan sifat bakhil. Kemudian yang kedua, jauhkan saya dari sifat ketakutan ya Allah. Yang ketiga, jauhkan saya dari pikun. Ya. Jadi doa ini diarahkan supaya apa? Untuk apa? Umur panjang tapi pikun. Artinya hendak terpuli ini. Artinya kita pun tidak rufi al-qalam, memang sudah diangkat ini. Taklif, hukum taklifi tidak ada lagi. Cuma kita untuk apa? Kan hanya ibadah dia hanya terpuli. Ya. Jadi kita minta doa jangan sampai pikun. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian setelah itu kita buka dialog. Oh ya, ini hadis ini bukan hadis ini. Apa namanya? Dari Ka'ab. Ada juga hadis Rasulullah SAW, tetapi di sini lafaz ini dari Ka'ab. Dari Ka'ab artinya begini. Kalau dari Rasulullah, tidak ada hari yang tidak turun dua malaikat dari langit. Yang kedua-duanya itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doanya apa? Setiap pagi, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang dermawan di pagi hari ini ya Allah, ganti hartanya. Jadi malaikat terus amin. Terimalah ya Allah. Ya. Kemudian malaikat itu mengatakan lagi, wa a'ti mumsikat talafan. Berikanlah orang yang bakhil itu kehancuran hartanya. Jadi malaikat terus amin. Setelah itu, maka uniknya malaikat itu cuma di pagi hari saja dia turun, Pak, dua malaikat tadi. Dan berdoa kepada orang bersedekah cuma di pagi hari saja. Setelah itu dua malaikat itu naik ke atas. Ya. Makanya itulah sedekah pagi ya, sedekah pagi. Kenapa sedekah pagi itu lebih afdal dibandingkan sedekah di waktu yang lain? Walaupun sama juga kita bersedekah. Karena di waktu pagi itu seorang baru bangun tidur, dia baru beraktivitas, makan belum, apa-apa belum. Kemudian ketika diberikan sesuatu kepada dia, sesuatu itu sangat berharga sekali sama dia di pagi hari. Tapi kalau sudah siang hari, dia sudah makan, sudah minum dan lain sebagainya. Ketika diperdapat di orang lain, tajib ile, kaji katro. Hai dapat jauh mangan, ile katro. Ya. Artinya apa? Nilai sama dia itu sudah agak kurang. Tetapi di pagi hari itu, walaupun segelas air saja, nilai dia itu tinggi sekali nilainya. Kenapa tinggi sekali nilai? Baru bangun tidur tadi, kemudian tidak mengkonsumsi apa-apa, kemudian dia konsumsi air, alhamdulillah. Tetapi nanti ketika jam 10 kita kasih lagi air seperti ini, lah aku untuk dia mau kok jai lagi nya. Nah perlu kok jai lagi. Padahal air itu kita beli Rp1.000, Rp2.000, tapi nilainya luar biasa ketika diberikan di waktu pagi. Sekarang kata Ka'ab ya, Ka'ab ini lafaznya itu hampir sama seperti lafaz hadis Rasulullah tadi. Cuma Ka'ab begini. Ma min sabahin illa qad wukila bihi malakani yunadiyani. Ya, ini lafaz Ka'ab ini bukan hadis ini. Ya. Tetapi yang tadi hadis. Tidak ada setiap hari kecuali dua malaikat itu turun. Makanya jangan suka-suka bersedekah di pagi hari. Kutajukan yatim atau kita jumpai orang yang jualan koran di samping jalan, Pak tajuk undang peng lebih hijau. Koran kali 3.000, aci jual 5.000. Kalau lebih 2.000, alhamdulillah 5.000.
Senangnya luar biasa, pada cuma 2.000. Lebih-lebih lagi kita kasih makanan, Pak. Coba kasih makanan bagi hari. Kasih satu nasi itu dengan aqua gelas ini kasih 5.500. Senangnya luar biasa. Mau nyoji itu Pak. Ya. Cuma karena hanya itu. Kenapa? Karena dia belum makan pagi lagi. Tapi kalau kita berikan jam 10, jam 11, dia sudah kenyang dia makan. Ketika kita berikan sabun 2 plastik, nyocok nunggu, alah anda boleh itu ini. Anda boleh bukan karena katro ya. Tapi ketika pagi hari anak terlalu ya. Dia lapar ya. Sambilan dia jualan koran dia lapar. Tetapi ketika itu kita datang tiba-tiba cok nyonya makanan lucu. Dia senangnya luar biasa. Hanya yang berdoa ada buku berdoa. Makanya kalau kita gundah dan susah, ketika di pagi hari carilah orang-orang seperti itu. Jauh. Ibu doa apa Allah, ya Allah, nak peluah rezeki, nak peluahnya, ya Allah, alhamdulillah, nyo ate paju tinggal ingat kata nyo ya. Ketika itu nyo panjalan merempok ngurun lagi nya. Ya. Banyak sekali doa dia pada ni. Ya, ini apa namanya? Apa doa orang apa namanya? Doa dari Ka'ab tadi. Allahumma ajil li mumsikin talafan. Ya Allah, percepatlah kehancuran. Ya, ini daripada riwayat dari Ka'ab. Percepatlah kehancuran bagi orang bakhil. Ya, ini kata Ka'ab. Artinya kalau ada orang bakhil, itu beliau berdoa, Ka'ab berdoa, kalau bisa lebih cepat kau hancurkan dia ya Allah. Ya, satu. Yang kedua, wa'ajil li munfiqin khalafan. Dan percepatlah orang yang berinfak bersedekah ganti hartanya. Kita jangan salah. Nanti ada seorang begini. Ini kata terpegah, ini kata orang lain, kata guru saya, kalau berinfak 1 maka akan dibalas 10. Kalau 10 itu dilipat gandakan lagi menjadi 100. Kalau seorang berinfak 1.000 maka akan menjadi 10.000. Mengubah celek 10.000, preh juga Pak naurunjuk ke 10.000. Ketika hari itu tidak ada yang berikan, dia mengatakan berarti bohong itu. Tidak benar itu. 1 kemudian dapat 10 kali, kok nggak benar ini? Saya hari ini sudah berinfak 10.000, katanya dilipat gandakan 100 kali. Kalau 100 kali 10.000 menjadi 1 juta. Kenapa tidak saya dapatkan duit 1 juta ini? Kita jangan salah paham terhadap itu. Jadi ini artinya apa? Ini kan nominal ini. Artinya apa? Satu kebaikan kita lakukan, kita dapat kebaikan yang lain. Di mana kebaikan itu? Ketika kita berinfak sedekah, kebaikan itu akan datang dari yang lain. Anu katanya yang awai ilawan katanya, mana ilawan ni katanya apa? Itu nikmat yang luar biasa itu. Jadi jangan harap duit saja. Itu duit yang kita infakkan juga itu akan disimpan oleh Allah dan nanti akan dibalas juga oleh Allah. Ini sedekah kamu dulu. Maka di dalam hadis qudsi ada seorang pemuda terkejut dia. Ketika dia bangkit di padang mahsyar, dia lihat kebaikannya banyak sekali. Dia bertanya kepada Allah, kenapa begitu banyak kebaikan saya ya Allah? Apa kata Allah? Kamu sudah berinfak sekecil, kemudian saya lipat gandakan menjadi banyak. Mana contohnya? Seorang pemuda ini ada di Riyadhus Shalihin. Seorang pemuda yang dia itu bertawassul kepada Allah supaya pintu goa terbuka. Jadi mereka makanya boleh bertawassul dengan Allah dengan amal ibadah itu boleh. Pemuda ini berdoa kepada Allah, ya Allah tolong bukakan pintu gua ini ya Allah. Saya tidak bisa keluar ya Allah. Akhirnya dia bertawassul. Saya bertawassul ya Allah dengan amal ibadah saya ya Allah. Ya, dengan kebaikan saya. Saya punya seorang pekerja, gitu dia. Saya punya seorang pekerja. Tiba-tiba pekerja ini dia pulang ke rumahnya jauh. Kenapa? Karena istrinya sakit. Dia pulang ke rumah. Gaji dia itu lupa dia ambil sama saya. Akhirnya apa? Dia cerita sama Allah. Akhirnya saya ambil gajinya itu, saya belikan, saya simpan gaji dia. Bulan selanjutnya ada juga masih gaji dia, saya simpan lagi. Akhirnya saya belilah 2 ekor kambing. Pemuda itu rupanya tidak kembali lagi ke saya. Tapi saya ingat masih, ini gaji dia. Saya tidak mengambil gaji dia. Nyo gedenya kapan ni nak? Oh kayo, cok aja gedenya. Mana ya balik-balik lah itu. Cok aja. Itu ada balik dah bukan hana lepeng dah memang. Kabe, hana lepeng nak kabe. Ini tidak apa dia simpan. Saya simpan ya Allah. Gaji dia itu saya simpan. 2 kambing tadi ada masih sama saya. Rupanya kambing itu terus beranak dan banyak sekali kambingnya. Setelah beberapa tahun kemudian, pemuda tadi dia mendatangi tuannya. Apa kata dia? Wahai tuanku, saya minta tolong kepada engkau. Saya sudah jatuh miskin. Saya minta tolong kepada engkau, pinjam duit, nanti akan saya bayar kembali. Istri saya istri atau anak dia itu sakit ini. Jadi saya akan beli obat, beli ini dan lain sebagainya.
Apa kata saya kemudian mengatakan kepada dia, kamu tidak usah pinjam duit saya. Coba lihat kambing itu semua punya kamu. Terkejut dia. Kamu jangan main-main sama saya cuma minta duit sedikit saja. Kenapa kamu berikan semuanya ini? Ini semuanya milikmu ini. Sudah berapa puluh tahun kamu sudah meninggalkan ini, gaji kamu saya beli kambing. Akhirnya kambing kamu banyak sekali. Ya. Saya bertawassul dengan amal ibadah saya, ya Allah. Kebaikan yang saya lakukan ini ikhlaskan Engkau, ya Allah. Kebaikan yang saya lakukan ini saya bantu dia tidak ada ember apa-apa, ya Allah. Pintu gua itu terbuka. Maka kita diizinkan untuk tawassul. Ketika anak tidak sembuh-sembuh, anak pulih-pulih, Pak. Takil laju, Pak. Dan berdoa kepada Allah. Saya bertawassul ya Allah kepada Engkau, ya Allah. Ketika saya haji, ketika saya umrah, saya membantu orang lain tidak ada niat apa-apa, ya Allah. Ya, coba lihat. Kalau seandainya tidak juga ini, berarti kita bermasalah dengan yang kita lakukan di sana. Ya, bermasalah. Kita lihatnya di mana anak kita lihat sembuh atau tidak. Ya, itu. Tetapi juga ada juga nanti. Walaupun kita bertawassul juga tidak sembuh. Tetapi kita kan harus berusaha. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kokatu ya. Ya, jadi tadi ya, seorang itu jangan sungkan-sungkan untuk bersedekah, karena ketika bersedekah ada saja 2 malaikat yang turun di pagi hari. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah dan riwayat dari Ka'ab. Jadi jangan nanti mengatakan ini sedekah 30 ribu, lun preh orangnya katanya 100 kali lipat. Mana 1 juta? Kok enggak ada? Berarti bohong itu. Ya. Jadi kita jangan lihat di situnya. Ini kan gaib namanya. Wa'adallahu ibadahu bil ghaibi. Allah menjanjikan seseorang itu dengan hal gaib. Cuma masalah keyakinan sekarang. Seorang berinfak sekian maka saya berikan sekian. Makanya efeknya itu diberikan di dunia, kadang-kadang di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang dua-dua, dunia akhirat diberikan oleh Allah. Maka orang yang berinfak bersedekah itu tidak pernah susah dan gundah. Orang yang salat itu tidak pernah susah dan gundah. Makanya nikmat itu diberikan di dunia dan di akhirat. Maka kalau orang memperhitungkan tadi, perhitungan tadi, lu kalau lu infak tebuh sak temen, kunci kepegahan Allah berlipat ganda menjadi 10. Lu preh-preh ana urang temen kau bak lu 30. Apa yang melipat gandakan kunci pegah 1 banding 100, banding 700. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kama tali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habba. Anda percaya le lu pegahin. Nya kabar masalah ni. Artinya apa? Kita infak terus begini terus. Nikmat Allah itu akan datang dari sudut yang lain. Anak kita dulu melawan katanya durhaka, jenuh anak durhaka kali. Tetangga kita sudah baik sama tetangga. Kita diberikan kenyamanan hidup. Dulu hana tenang hati. Bukan tenang hati, ya, tenang hati. Artinya apa? Duit 1 rupiah itu ketika dilipat gandakan itu kecil, itu bang kecil ya, Mak. Padahal bukan lu sedekah 10 juta, lu sedekah 10 ribu. Kenapa tidak dibalas oleh Allah satunya? Itu kecil duit itu. Makanya Allah mengatakan, kamu kalau saya berikan seluruh isi dunia kepadamu, itu tidak kamu makan itu. Yang kamu makan apa? Yang kamu cari isi perutmu saja yang kamu cari. Makanan kamu cari. Saya berikan emas kepadamu, kamu tidak makan emas kata Allah. Saya berikan rumah, berikan ini, berikan itu, kamu tidak makan rumahmu. Aci kala lun kaya hak awate dia pemadu kesijak wadon ni. Atau ada guru nya. Hana rumah lun dia apa rumah le. Karena luru kaya rumah ubir ya. Hana apa rumah ron kata Allah. Cuma itu nafsu kamu saja kata Allah. Sebenarnya keinginan kamu itu perut saja kata Allah. Udah lapar cari minta-minta. Cuma karena nafsu itu besar sekali, saya menurutnya, rumah kan apa? Menurut wabo, menurut lebo, pada kan atau tinggal mai. Menurut dipelombo, karena dipelombo aja enggak. Ini juga kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak akan makan rumahmu, kamu tidak akan makan emasmu, kamu tidak akan makan apa namanya ya baju katrau tidak. Kamu yang kamu pikirkan pasti perutmu saja kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perutmu kamu pikirnya. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian. Ini memang ada nanti hikayat orang-orang bakhil ya, urun kri. Jadi tidak usah kita kita baca lagi. Kemudian apa lagi? Oh ya, ini sedikit lagi. Asyuhu 2 menit lagi ya. Asyuhu asyaddu minal bukhli. Ya, ini yang saya katakan tadi. Syuhun itu lebih dahsyat dari bakhil. Kenapa lebih dahsyat dari bakhil? Li'anna syahihu huwa alladhi yashuhu ala ma fi yadi ghairihi. Karena sifat syuhu itu, dia sudah bakhil, tidak mengeluarkan harta dari dia ingin mengambil harta orang lain lagi. Ini syuhu namanya.
Makanya kita ini kalau sudah pada level syuhu, yang sudah parah, minta terus doa kepada Allah. Bena tifatnya ya Allah. Maka kalau ada sifat syuhu ini, maka terus beribadah, berzikir dan bersedekah ini. Memang berat, bersedekah pun berat ya. Tapi ada konsep Imam Ghazali mengatakan begini. Untuk menghilangkan penyakit syuhu, menghilangkan penyakit bakhil, menghilangkan penyakit malas baca Quran, menghilangkan penyakit malas untuk salat berjamaah, menghilangkan penyakit susah menghilangkan ghibah untuk orang lain, itu mudah sekali kata Imam Ghazali. Mudah sekali kata beliau. Cuma kita saja mau atau tidak. Maka beliau mengatakan la budda bi riyadhah. Harus latihan dan jangan pernah putus-putus latihan. Bagaimana latihannya? Beliau mengambil konsep yang ada di dalam Al-Qur'an, nilai 40, ada 40. Rasul yang akan menjadi rasul 40 tahun. Kaum Bani Israel berada di Tih 40 tahun. Kemudian mereka Nabi Musa 40 tahun. Kemudian ada 40 laki-laki terpilih, arba'ina rajulan limikhatina, 40 laki-laki terpilih. Dalam hadis Rasulullah juga mengatakan, seorang laki-laki, seorang pemuda apabila sudah sampai umurnya 40 tahun, tetapi dia masih seperti sebelumnya, maka celaka dia, kata Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena umur 40 tahun akal itu sudah sempurna. Makanya Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Walaupun Nabi Isa di bawah 40 tahun itu. Ini sudah dalam kontrol Allah, ini sudah berbeda. Tetapi secara lazimnya seorang yang sudah 40 tahun sudah ini akalnya. Ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan, kalau ingin mengobati diri, mengobati penyakit diri, malas berjamaah, bakhil dan lain sebagainya, biasakanlah sesuatu itu 40 hari. Bagaimana biasakannya? Contoh yang pertama, dia orang bakhil, krip, syuhur lagi. Bagaimana untuk menghilangkannya? Biasakanlah untuk bersedekah setiap hari, walaupun cuma Rp1.000. Gaknya kak krip, alah hai aja Rp3 mendeng. Parkir mendeng kat Rp2 dia Rp3 betul. Tak apa-apa untuk menghilangkan penyakit bakhil saja. Siapkan duit Rp40.000. Tetapi jangan putus-putus ya. Setiap hari berinfak Rp1.000. Urapan wah kagak ada pengen Rp3. Urap kedua kagak ada pengen Rp3 lo. Reguler kagak ada Rp3 lo. Yang tutang yang baik. Tapi ketika hari ke-20 sudah agak ringan sedikit. Hari ke-31 agak ringan lagi. Hari ke-40 nya sudah ridha ya. Arti ridha apa? Karena sudah terbiasa. Ketika duitnya sudah habis, hari ke-41 seperti ada yang kurang sama saya ini. Oh, belum bersedekah lagi. Ya, belum bersedekah. Ini coba sedekah. Itu untuk menghilangkan penyakit bakhil, penyakit syukur. Biasakan diri. Tetapi kalau di tengah perjalanan dia tidak bersedekah, ulangi lagi dari pertama lagi. Karena ini bukan riyadhah namanya, bukan latihan. Ya. Begitu juga orang yang malas salat jamaah. Biasakan berjamaah selama 40 hari, jangan pernah berhenti. Anak kita kalau ada yang tidak suka berjamaah, kita paksa. Nyone, mak laki 40 mentang. Setelah itu terserah. 40 hari saja. Kamu berjamaah 5 waktu 40 hari itu, atau kalau perlu lun bayu. Fiuro duno mak bayu. Ya. Fiuro mak bayu tertuh riben. Menyos ada je 40 orang berjuta mak bayu. Katanya. Mau anak itu. Kita ingin lihat bukan dibayarannya, tidak. Kita ingin lihat anak itu, menurut konsepnya Imam Ghazali, hari ke-41 ridha itu akan muncul di dalam hatinya. Ridha itu akan muncul dengan sendirinya. Walaupun dia itu sebelumnya tidak senang. Seorang yang minum kopi pahit, urapan dipekat bu, bak kedai kopi bayim, alah pitan lo, kapit mahal lo, nyata. Ya, anak apa nanti harga sama lo, pet ngenasaka sama, nyata. Nyo kapit mahal lo, nyata. Besok hari kedua begitu juga, alah aja kopi pet je lo, pet mahal aja. Kenapa orang ini mau setiap hari minum kopi pahit ni? Rupanya setelah itu dia terbiasa. Hari ke-40, hai nalo kopi pahit, ya, lagi lo kopi pahit. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dirinya kopi pahit selama 40 hari. Begitu juga ghibah orang lain. Kalau suka ghibah orang lain, lo musumpah hana ghibah orang lain. Tak je. Atau kita ngomong ke ini, bu, kalau ibu tidak ghibah saya bayar ini 100.000. Tak ada demi 100.000. Hari kedua begitu juga 100.000. Tak ada lah. Ketika 40 hari, hari ke-41 seorang itu sudah ridha dalam konsep Imam Ghazali. Kalau tak percaya coba kita praktek sendiri. Ya. Tetapi kalau di tengah perjalanan itu sudah putus, ulangi lagi dari pertama. Ya. Ini seperti begini. Anak kita itu alumni teknik ya, teknik sipil atau apa saja. Atau alumni kalau di Win Syariah dan lain sebagainya. Ketika dia selesai kuliah, dia melamar kerja di sini, di perusahaan ini tidak diterima. Melamar lagi di sini tidak diterima. Sudah berapa tahun tidak diterima.
Apa kata orang tuanya? Ne cok campoi, ne jak ulang gini, nyemblang-blang bro dia. Itu sawah punya sendiri kita itu. Anak buku cok campoi. Oh mana? Lo jurusan teknik, jurusan syariah, jurusan tarbiyah, tu boleh jak ulang malai kalau ligok hayang anak tamat SD. Ibu kan orang anak tamat SD oh sama adanya. Lo anak tamat SD lam-lam. Don tamat kuliah satu lam-lam je. Boleh anak buku cok aju tampilan preh-preh kerja. Cangkol yang beratnya 2 kilo, ketika dia taruh di sini lagi 10 kilo berat. Cukup berat cangkol itu. Oh, hek tak. Hek dan malai kalau ligok. Hari pertama dia kerja itu berat sekali. Hari kedua begitu juga. Ketika hari ke-10, cangkoi partnya, kita cangkoi lagi. Jadi cangkoi itu sudah agak ringan sama dia. Ketika hari 31, hari 30, hari mau masuk 40, dia sudah ringan langkah dia dan cangkolnya juga sudah ringan. Yang berat cangkol 2 kilo menjadi setengah kilo cangkoimu. Mangat naik kerja. Ketika hari ke-40, masuk ke 41, dia sudah reda dengan kerja di sawah. Mana buktinya? Ketika datang teman-temannya, hai ibu kate sini, ibu kate untuk teknik sipil teknik. Alah, ilu bah di dino tu. Kamu ngadi dino. Anak udah kerja belakang, kamu ngadi dino lu. Maka tidak perlu heran. Kalau ada orang S1, S2, S3 di ibu katnya, jualannya, bau, ya nah itu ya. Dia sudah reda dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena dalam hidup kamu menikmati. Akhirnya dia ke sawah, dia nikmati sawah itu. Dia datang ke sawah nikmat. Untuk apa datang ke kantor? Pergi ke kantor gaji banyak, tetapi tidak nikmat. Yang ada sakit hati tapi Pak. Iya kenoi, kelik kau kedih, kelik kau. Pada dia mau gaji, alah kupu ya. Yang jelas sakit hati benda jawaban tu. Tapi jauh bilang mangat kedih. Mangat hati Pak, tenang hati Pak. Kemudian apa? Ketenangan jiwa itu tidak bisa dibeli. Saya rasa cukup sekian saja. Ini kalau lebih menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.